Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 9 April berjudul Bebas dari Keserakahan. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas. Artinya manusia memiliki kehendak yang dapat diarahkan oleh dirinya sendiri tanpa dikendalikan oleh pihak lain, saudara. Karena Tuhan tidak mengintervensi kehendak bebas manusia. Tuhan mengakui dan memelihara kedaulatan manusia. Hal ini merupakan sesuatu yang beresiko tinggi, sebab bisa membawa manusia kepada kebinasaan atau kemuliaan. Manusia dikendalikan oleh kehendak bebasnya atau free will-nya dalam menentukan nasib atau keadaan dirinya. Tuhan sebagai hakim menegakkan hukum itu dengan segala resiko dan konsekuensinya, baik bagi manusia maupun bagi Tuhan sendiri. Jadi kemana arah langkah hidup seseorang ditentukan oleh keinginannya sendiri. Kalau hati dipenuhi keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, berarti ya menggiring manusia itu kepada kebinasaan. Juga dalam hal apakah seseorang mau selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah atau tidak, ya kembali tergantung pada dirinya sendiri. Apakah orang mau selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah atau tidak, itu tergantung dirinya sendiri. Untuk dapat selesai dengan diri sendiri, seseorang harus menanggalkan keinginannya. Menanggalkan keinginan bukan berarti tidak memiliki keinginan sama sekali, saudara. Melainkan mengisi jiwanya dengan keinginan untuk mengerti kehendak Allah dan kerinduan yang kuat melakukan kehendak Allah tersebut. Hal ini akan membuat hanya kehendak Tuhan saja yang menguasai kehidupan kita atau kehidupan orang tersebut, ya. Orang yang berhasrat melakukan kehendak Allah akan diberi kepekaan untuk mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi kalau seseorang tidak berhasrat melakukan kehendak Allah, Allah tidak akan memberitahu apa yang Dia kehendaki. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan orang yang haus dan lapar akan kebenaran dipuaskan. Tetapi kalau tidak haus dan lapar akan kebenaran, ya tidak. Orang-orang yang tidak haus dan lapar akan kebenaran Allah, yang tidak memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah, orang-orang yang tentu tidak bisa melakukan kehendak Allah. Bagaimana bisa melakukan kehendak Allah? Mengerti saja tidak. Dan kalau kita mau mengerti kehendak Allah dan kita mau melakukan kehendak Allah, harus didorong oleh kerinduan menyukakan hatinya. Oleh sebab itu, sebelum melakukan kehendak Allah, orang percaya harus terlebih dahulu menanggalkan keinginannya sendiri. Tentu hal ini dilakukan atas kehendaknya sendiri, ya, tanpa tekanan dari pihak manapun, termasuk dari pihak Allah. Allah tidak memaksa kita berbuat baik, tapi Allah menginginkan itu, dan kita yang harus merespon dengan rela. Orang yang melakukan keinginan-keinginan Allah adalah orang-orang yang menjadikan Dia, Allah, sebagai kebahagiaannya. Hidupnya menjadi bahagia dan bersih. Sebab orang yang menjadikan Allah kegembiraannya, pasti hidupnya cenderung tidak bercacat dan tidak bercela. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengatur diri sendiri. Semakin kita mengatur diri sendiri, semakin sulit untuk mengerti kehendak Allah. Tetapi semakin seseorang memiliki kesediaan menyerah kepada kehendak Allah dan berkerinduan menyenangkan hatinya, semakin dia mengerti apa yang Allah kehendaki. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, yang selalu hanya ingin menyukakan hati Allah,
pasti jauh dari sikap serakah. Keserakahan adalah keadaan orang yang tidak berhenti mencari kesenangan diri sendiri, ya, dengan mau yang lebih banyak atau lebih besar. Sebab orang-orang seperti ini tidak pernah puas dengan apa yang ada padanya. Dia mau lebih banyak, lebih besar, ya begitu, lebih berlimpah. Orang yang serakah selalu bergerak dengan tujuan memiliki lebih banyak dari yang orang lain miliki. Ia ingin memiliki lebih banyak dari orang lain, yaitu segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini. Yesus mengajarkan suatu prinsip hidup yang dikalimatkan demikian. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Prinsip hidup ini dimaksudkan agar kita tidak menjadi serakah. Tuhan Yesus tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya, Tuhan Yesus, tidak memiliki apa-apa. Inilah ekspresi dari pengosongan diri yang Yesus lakukan, yang juga harus kita lakukan sebagai pengikutnya. Pengosongan diri ini sama dengan kerelaan melepaskan hak. Senada dengan hal ini, Paulus dalam suratnya mengatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, kita pun juga tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini nasihat Paulus kepada anak rohaninya Timotius, saudara. Dan tentu untuk kelas Paulus, dia bukan hanya bisa menasehati, dia sendiri juga sudah mengenakan kebenaran itu di dalam hidupnya. Pasti keserakahan juga ada pada kehidupan banyak orang Kristen, bukan hanya mereka yang ada di luar gereja. Ya samalah, sama-sama manusia. Ada juga orang-orang Kristen yang hidup dalam keserakahan. Orang-orang seperti ini akan menjadi semakin serakah seiring dengan perjalanan waktu dan banyaknya kesempatan untuk meraih kekayaan dunia. Mereka akan semakin haus terhadap kekayaan dunia dan segala hiburannya. Tentu saja orang-orang Kristen seperti ini tidak akan dapat mempermuliakan Allah, sebab mereka hanya mencari kesenangan sendiri, hedon. Bila mereka masih selalu merasa belum cukup dengan jumlah harta yang dimilikinya, berarti mereka belum selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah. Belum selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah. Dari cara hidup seperti ini akan membangun gaya hidup konsumerisme, seperti gaya hidup yang wajar dalam kehidupan banyak orang di luar Kristen. Konsumerisme, orang yang maunya belanja dan memiliki barang-barang yang orang lain juga miliki. Firman Tuhan mengajarkan agar kita merasa cukup, yaitu asal ada makanan dan pakaian. Hal ini tidak bermaksud agar orang percaya menjadi orang miskin, tetapi agar orang percaya tidak terikat oleh segala keinginan untuk memiliki apa yang orang lain miliki atau yang dunia tawarkan. Orang percaya harus merasa cukup dan puas dengan apa yang ada dan selalu merasa belum puas berkenaan dengan keberkenanannya di hadapan Allah. Ini adalah cara yang tepat untuk membuang nafsu serakah yang bisa menguasai hidup ini. Jika hal ini kita lakukan, kita akan selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.